Namun sebenarnya ada juga alasan lain yang lebih dari itu yang membuat Loki menjadi target untuk harus segera dihabisi. Pemerintah dunia hendak memulai operasi khusus untuk membasmi para pengguna kekuatan buah iblis tertentu. Saudara kembar Sans pun bertanya, kekuatan buah iblis apa yang dimaksud oleh Garling? Garling menjawab, yang harus dibasmi adalah berbagai buah iblis dengan kekuatan dewa. Di seluruh dunia ini ada 4 kekuatan dewa. Bila kita ingat kembali dalam Artscapeia, pernah disinggung soal 4 dewa yang terdiri dari dewa matahari, dewa hutan, dewa hujan, dan dewa bumi. Nah, 4 dewa itu termanifestasi dalam 4 buah iblis. Menurut Garling, Loki merupakan pemilik kekuatan dari salah satunya. Jadi buah iblis legendaris Elbaf yang dikonsumsi oleh Loki 6 tahun yang lalu merupakan buah iblis berkekuatan dewa. Pemerintah dunia tidak bisa membiarkan hal itu lebih lama lagi, sehingga mereka harus mengutus saudara kembar Sans dan seorang wanita ksatria suci untuk pergi memburu Loki. Di hadapan Garling, saudara kembar Sans pun kembali bertanya, bagaimana dengan Luffy yang juga telah diketahui sebagai pemilik kekuatan dewa? Berdasarkan informasi yang ada, Luffy pergi ke Elbaf usai lolos dari Pulau Egghead. Apakah Luffy juga perlu untuk disingkirkan di sana? Garling menjawab, Luffy memang adalah salah satu target operasi juga, tapi para Gorosei masih harus membahas langkah paling tepat untuk menghabisi Luffy, karena mereka tahu perlu ada perencanaan matang untuk melawan si Tobi Jerami itu. Luffy sudah mencapai tahap awakening dari kekuatan dewa yang dia miliki, sedangkan Loki masih belum mencapai tahap awakening dari kekuatan dewa miliknya. Jadi untuk sekarang, Ksatria Suci fokus lebih dulu kepada Loki saja, karena menghabisi Loki terbilang lebih mudah dibanding Luffy. Kemudian, saudara kembar Sans itu kembali bertanya, Loki dan Luffy merupakan 2 dari 4 orang pengguna kekuatan dewa. Apakah Gorosei sudah tahu siapa lagi 2 orang lainnya? Garling pun mengatakan bahwa mereka sudah tahu, tapi para Gorosei juga masih mendiskusikan untuk tindakan lebih lanjut, sebab 2 orang ini merupakan sosok terkenal yang memiliki pasukan besar. Operasi untuk memburu para pemilik kekuatan dewa juga baru dimulai, sehingga mereka akan melakukannya secara bertahap. Ketika Garling berkata begitu, muncul bayangan dragon dalam pikiran Garling, menandakan bahwa dragon merupakan salah satu pengguna kekuatan dewa juga. Jadi diketahui bahwa 3 orang yang telah dipastikan memiliki kekuatan dewa adalah Luffy, Loki, dan Dragon. Sedangkan 1 orang lagi masih misterius. Nah, di antara Luffy, Loki, dan Dragon yang sudah mencapai awakening hanya Luffy dan Dragon saja, sedangkan Loki masih belum awakening. Hal itu memang sangat wajar mengingat setelah dia membunuh Raja Elbaf 6 tahun yang lalu dan memakan buah iblis legendaris itu, dia langsung dikalahkan oleh Shanks, sehingga Loki belum sempat mencapai tahap awakening. Berbeda dengan Luffy dan Dragon yang sudah menguasai kekuatan itu lebih lama, mereka berdua sudah mencapai tahap awakening. Luffy membangkitkan awakeningnya di Perang Wano saat melawan Kaido, sedangkan Dragon sudah membangkitkan awakeningnya sejak saat dia masih di Angkatan Laut dulu. Para penyandang di memang dikenal sangat berbakat dalam menguasai kekuatan buah iblis termasuk awakening. Tuh, cerita dalam kilas balik tersebut memperlihatkan ruangan bunga, tempat khusus kediaman Im Sama. Dia sedang berdiri di depan foto Ratu Lily. Seperti yang kita tahu, di dalam ruangan Im Sama memang ada foto atau lukisan besar yang menampilkan sang ratu kerajaan Alabasta pada abad kekosongan itu. Di depan foto tersebut, Im Sama berbicara sendiri dengan berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi tujuan besarnya. Menurut Im Sama, setelah penantian yang sangat panjang, akhirnya waktu untuk mencapai tujuan itu telah semakin dekat. Memang di sini masih menjadi misteri apa sebenarnya tujuan besar yang dimaksud oleh Im Sama. Namun karena adegan ini muncul setelah Garling bilang kepada saudara kembar Shanks bahwa pemerintah dunia akan memburu semua pengguna kekuatan dewa, maka tujuan besar yang Im Sama maksud berkaitan dengan itu. Im Sama ingin menghabisi para pengguna kekuatan dewa karena dia tahu bahwa mereka bisa mengganggu tujuan besarnya apabila dibiarkan lebih lama. Kilas balik pun berakhir dan memperlihatkan keadaan masa kini. Di desa barat dunia matahari Elbaf, pesta meriah masih berlangsung. Para raksasa dan sebagian kru bajak laut Tobi Jerami benar-benar menikmati pesta itu dengan baik. Di sana Usopp meminta Zoro untuk menceritakan hal-hal menarik tentang negeri Elbaf. Sang raksasa legendaris itu pun berkata, hal menarik tentang Elbaf ada sangat banyak sekali, tapi dalam pesta itu dia hanya akan menceritakan 3 di antaranya saja. Pertama, Zoro memulai cerita soal dewa matahari Nika, sosok dewa yang dipercaya oleh banyak raksasa Elbaf. Menurut kisah mitologi yang ada, konon Nika merupakan dewa baik hati yang sering membawa kebahagiaan dan tawa dimanapun dia berada. Dia juga telah melakukan hal-hal mulia seperti memberi pembebasan terhadap banyak orang, sehingga sebutan lain untuk Nika adalah prajurit pembebasa. Para raksasa percaya masalah apapun yang dihadapi oleh bangsa Elbaf, maka dewa Nika akan selalu menolong mereka. Zoro juga bilang bentuk putih dari Luffy yang ada di dalam poster buronannya sangat mirip dengan penggambaran sosok Nika. Luffy pun berkata dia juga tidak tahu mengapa bisa sangat mirip. Yang jelas itu adalah mode kebebasan yang menjadi puncak kekuatannya saat ini. Zoro pun melanjutkan ceritanya. Hal menarik kedua yang berkaitan dengan Elbaf adalah soal beragam perang. Sejak ratusan tahun yang lalu, Elbaf telah mengalami banyak sekali peperangan. Ada perang saudara yang melibatkan internal raksasa Elbaf, dan ada pula perang melawan para manusia dari luar yang mencoba untuk mengganggu tanah mereka. Bahkan ada pula perang melawan bangsa raksasa lain yang jauh lebih besar dari mereka. Meski telah melalui semua perang itu, sampai sekarang Elbaf tetap mampu bertahan. Usopp pun tertarik pada bagian perang melawan bangsa raksasa lain yang jauh lebih besar dari mereka. Sang penembak jitu dalam bajak laut Tobi Jerami itu ingin agar Zoro menceritakan lebih lanjut lagi. Zoro pun menjelaskan raksasa di dunia bukan hanya dari Elbaf saja, melainkan ada juga ras-ras yang lain. Salah satunya adalah
adalah raksasa kuno yang disebut sebagai Ors. Mereka adalah raksasa yang dijuluki sebagai penarik benua. Para kru bajak laut topi jerami pun langsung teringat sosok Ors yang berada di Thriller Bark dulu. Menurut Jarul, dari segi ukuran dan kekuatan fisik murni, Ors lebih besar dan lebih unggul dibanding raksasa Elbaf. Namun dalam perang pada masa lalu, raksasa Elbaf berhasil menang karena mereka memiliki pasukan yang lebih banyak dan mempunyai teknik bertarung yang lebih mumpuni. Usa pun takjub mendengar cerita itu. Dia bilang prajurit raksasa Elbaf benar-benar mengagumkan. Jarul setuju dengan hal itu, tapi dia cukup khawatir dengan generasi baru Elbaf saat ini. Seperti yang kita tahu, sejak pemerintahan Raja Harald, generasi Elbaf mulai melemah. Anak-anak tak lagi suka dengan pertempuran dan juga peperangan. Meski Raja Harald sudah mati 6 tahun yang lalu, tapi hal itu masih terus terwariskan sampai saat ini. Memang Jarul bisa melihat ada hal bagus juga tentang itu, karena Elbaf bisa merasakan kedamaian dan juga kestabilan. Namun di sisi lain, Jarul khawatir bila nanti ada perang besar, para generasi baru Elbaf tidak akan siap untuk menghadapinya. Kalian yang juga ada di sana berkata dia setuju dengan Jarul. Anak-anak Elbaf harusnya belajar bertempur dengan baik seperti dirinya agar mampu menghadapi situasi apapun pada masa depan nanti. Jarul melanjutkan ceritanya. Hal ketiga yang menarik dari Elbaf adalah soal bajak laut raksasa. Seperti yang kita tahu, bajak laut raksasa dari Elbaf selalu ada dari generasi ke generasi. Dulu ada generasi Jarul dan Jorul, kemudian ada generasi Dori dan Brogi, dan terbaru ini ada generasi Hajrudin. Perpindahan generasi ini sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Berdasarkan cerita yang Jarul ketahui, bajak laut generasi pertama di Elbaf terbentuk dalam abad kekosongan. Para raksasa pada zaman itu membentuk kelompok bajak laut karena mereka terinspirasi dari sang Joy Boy, si bajak laut pertama di dunia. Bajak laut raksasa Elbaf generasi pertama pun menjadi aliansi dari bajak laut Joy Boy. Konon mereka memiliki kekuatan yang sangat besar dan juga luar biasa. Tak ada satupun bajak laut Elbaf lain yang mampu menandingi generasi pertama itu. Luffy bilang dia tertarik dengan Joy Boy yang tadi Jarul katakan sebagai bajak laut pertama di dunia. Para kru juga tertarik soal itu karena memang mereka sempat mendengar soal Joy Boy dari siaran Vegapunk. Namun karena keadaan di Pulau Egghead saat itu sedang sangat kacau, maka para kru tidak bisa menyimak dengan jelas. Jarul pun bilang Joy Boy adalah sosok legendaris yang dihormati oleh para raksasa Elbaf. Dia hidup pada abad kekosongan yang penuh dengan misteri. Salah satu hal yang Jarul ketahui tentang sang Joy Boy itu adalah orang itu memiliki kekuatan seperti Nika. Jarul bilang jika Luffy dan para kru lain ingin tahu lebih banyak mengenai Joy Boy, maka ada dua orang yang paling tepat untuk menjelaskannya. Pertama, Sao karena dia telah mempelajari banyak hal tentang sejarah, dan kedua, sang tetua Elbaf yang tinggal di dunia atas. Terakhir, cerita beralih ke Mary Joyce menampilkan ruangan para Gorosei. Bila kita ingin kembali dalam kilas balik pada awal cerita tadi, Garling bilang bahwa Gorosei masih mendiskusikan langkah paling tepat untuk menyingkirkan Luffy. Sekarang para Gorosei berkata bahwa mereka sudah memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap si topi jerami itu. Memang rencana mereka terhadap Luffy belum dijelaskan secara rinci dalam chapter ini, tapi yang jelas rencana itu merupakan hasil dari diskusi yang sangat matang dan berpotensi menimbulkan bahaya besar untuk para bajak laut topi jerami. Setelah itu, cerita diakhiri dengan diperlihatkannya Garling di ruangan bunga Im sama. Dia bilang bahwa para Gorosei sudah beres menyusun rencana dalam perburuan para pengguna kekuatan dewa. Dua kesatria suci akan fokus memburu Loki, Gorosei lain berserta angkatan laut akan fokus memburu Luffy, sedangkan Garling dan sebagian kesatria suci yang lain akan fokus memburu Drago. Jadi tiga pengguna kekuatan dewa yang sudah diketahui itu akan segera diburu oleh mereka semua. Im sama pun bilang, jangan sampai mengecewakanku. Kau sudah diberikan tambahan kekuatan yang besar sehingga seharusnya Garling